sudah hadir beberapa kapolda dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Indonesia. Semuanya saya undang, tapi mungkin di perjalanan ataupun ada hal lain yang sampai hari saat ini belum kelihatan. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul karena rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan langkah panjenengan semuanya bisa meluangkan waktu hadir pada majelis pagi hari ini merupakan suatu amal silaturahmi. Marilah kita awali, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan basmalah sebagai pembuka semuanya lancar, tidak kurang satu apapun. Panjenengan lalu ke sini bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi panjenengan yang jelas sebagai petani handal sebagai ujung tombak, sehingga bisa membuat suatu gerakan revolusioner untuk petani di Kecamatan Dumujak yang pada ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan khususnya petani padi di Kecamatan Dumujak. Untuk Kecamatan Dumujak, Gapoktan ada 11 Gapoktan yang saya undang semuanya. Cuma ada yang undangannya datang agak telat karena semuanya juga berjalan paling beberapa motor penggerak saja, sehingga waktu yang ada tidak mencukupi bisa 100% clear selesai. Selain dari Gapoktan, ada juga kelompok tani dan beberapa pengurus kelompok tani yang saya coba undang sini karena mereka juga petani tulen dan petani warisan dari orang tua sejak lahir sudah jadi petani. Yang berwenang di wilayah keamanan, saya coba mengambil satu personil, kebetulan masih famili saya, dia bertugas di Koramil, jadi monggo silakan bergabung. Mereka juga petani tulen, makanya orangnya juga hitam kayak yang di sebelah kiri saya. Nggak apa-apa hitam, yang penting sehat, sukses, gitu ya. Baik, semua unsur sudah ada. Selamat datang kepada tamu yang dari luar komunitas dan dari Gapoktan kelompok tani Kecamatan Dumujak. Mudah-mudahan pagi hari ini panjenengan semua melangkah ke sini dengan niatan ada sesuatu yang bisa diambil di pertemuan hari ini bermanfaat untuk pertanian panjenengan ya. Kebetulan untuk Kabupaten Cilacap saya coba sampaikan ada informasi yang perlu ditindaklanjuti sebelum nanti narasumber menyampaikan materinya sampai selesai. Cuma di undangan, mohon maaf, itu tidak tertera waktu sampai selesainya kapan, tapi panjenengan sini sudah meluangkan waktu 100% sampai selesai ya. Ya, kemarin saya dengan 4 kecamatan ada satu koordinasi atau rapat di Pertan Kabupaten, itu yang kaitannya dengan penggunaan kartu tani. Pak Margono nggih. Kebetulan kemarin saya sama Pak Margono mewakili Kecamatan Dumujak dan beberapa Gapoktan, ada 4 kalau nggak salah. Itu di sana diinformasikan bahwa untuk penggunaan pupuk yang bersumber dari pusri dan petrokimia, di situ urea dan TSP 36,
itu secara nasional nanti per 1 Oktober itu harus dipaksakan semuanya harus pakai kartu tani. Yang belum punya kartu tani, wassalam. Dan kartu tani itu yang sudah dimiliki, jadi dari Dipertan Provinsi juga hadir, dia membawa tugas untuk memanfaatkan kembali kartu tani. Untuk Kedungreja sendiri, Desa Kedungreja kemarin hampir 90% kartu tani sudah tercetak. Cuma ada beberapa di tempat saya yang belum terdistribusikan karena waktu itu pemakaian di tahun awal juga agak simpang siur. Kebetulan pengecer juga tidak mampu melayani dengan cara yang baru sehingga agak terabaikan paling berapa persen yang dipakai, sehingga saya juga ada rasa malas mau mendistribusikan karena begitu kartu tani diluncurkan seakan-akan saya juga pindah tempat kerja dari sekolah ke BRI. Lah nungguin nang BRI beberapa minggu, dari setiap kelompok tani membuat sampai selesai urutannya, terus didistribusikan ke setiap rumah satu desa, diantar siang malam, diantar dari salah satu karyawan BRI, sehingga cukup capek, belum selesai tak simpen nang rumah boleh orang dinggo. Nah sekarang mau dimanfaatkan kembali lewat di sini sudah ada peraturan Menteri nomor 17 itu yang menjadi payung hukum pelaksanaan kartu tani. Monggo untuk seluruh Gapoktan berarti siap-siap menginformasikan kepada semua kelompok tani, kartu tani yang sudah ada dibuka kembali, disimpan benar, bahwa nanti kelompok tani meminta kartu tani dikumpulkan. Tapi sebelum itu nanti Gapoktan pasti ada koordinasi dengan BP. Caranya mau bagaimana biar efektif. Orang mungkin satu kecamatan seluruh petani berduyun-duyun datang ke kantor BRI, orang mungkin. Di situ dilihat dulu kartunya masih aktif apa enggak. Kalau nggak salah kemarin 1 tahun Pak Margono nggih. Nah sekarang ditambahin jadi 1000 sekian, 3 tahun lah paling enggak. Tapi itu per 2016, berarti sampai sekarang sudah 4 tahun, sudah ada luar salah lagi. Monggo nanti siap-siap untuk diaktifkan di BRI kembali. Adapun cara pengaktifan kayak apa, nanti aturan BRI akan diterbitkan kembali karena dengan waktu yang 1000 sekian hari sudah terlewatkan kembali. Apa mungkin diisi lagi saldonya atau ngisi biodata kembali, kurang tahu. Yang penting sekarang informasinya kartu tani akan diaktifkan kembali. Dan jatah dari kartu tani kuota pupuk itu per hektar berapa kilo untuk beria ya Pak Margono? Per hektar? TXP-nya malah sedikit sekali, sekarang dialihkan ke Ponska. Artinya di situ pupuk majemuk sudah komplit. Cenderung TXP mau dihilangkan malah, dialihkan ke Ponska semuanya. Lah urea itu rekomendasinya nanti per 100 subin mengecil kembali. Artinya biasa panjenengan 1 subin 1 kantong paling mungkin sekitar 15 kilo ya. Nah momennya tepat sekali dengan beliau Profesor datang ke sini untuk penggunaan pupuk yang sekarang kuotanya sedikit. Sing biasa tanah degrit, tanah sangat ekstrim keras, kurang air, biasanya nakanya pupuk kakek banget. Yang saya terima informasinya biasanya pada 1 subin sekintal, waduh sekintal ketemu. Saya dipupuk 15 kilo atau 10 kilo terlalu subur, kadang jadi lemah sehingga daunnya terkena
jamur atau bakteri karena dia apa ya, renyah banget ya, lemu banget si gampang terserang itu. Lah ini malah 1 kintal, padahal peruntukannya nanti dari kartu tani jatahnya cuma sedikit. Nah itu bagaimana caranya? Sedangkan selain dari itu sudah tidak bisa nebus lagi. Paling-paling yang di luar subsidi harganya 1 kilo 10.000, belum 1 kantong 500.000 urea. Bingung mbok paling itu 500 harus beli apa? Uli beletok kalau kecocok keong ya. Nah tepat sekali di sini nanti ada satu materi untuk penggunaan pupuk yang cuma 10 kilo bisa bermanfaat 10.000 kali. Ya, misal 1 kilo manfaatnya bisa 1000 kali, bisa 1000. Jadi 5 kilo 1 subin bisa 1 subin ping 1000 pirang hektar. Kepiye carane urusane terserah nanti narasumber kayak apa caranya. Oke. Yang jelas panjenengan saya undang sini di samping untuk menggunakan pola pemupukan yang ramah lingkungan dan irit ramah dompet, juga yang penting tidak kalah tujuannya tidak lain meningkatkan hasil produksi padi tersebut. Oke. Lah siki ora nganggo pupuk pirang-pirang tujuannya cuma hasilnya sepenting akeh, nggak mau tahu carane. Kan gitu nggih. Si penting efektif, orang kesel, orang abot, orang akeh duite, hasilnya banyak. Kira-kira kalau 1 subin sekarang yang dihasilkan kemarin berapa rata-rata? Yang hasil dari sawah langsung rendeng kemarin 8 ya? Basah apa kering? Basah apa kering? Dari sawah berarti basah, belum kepotong bawang. Hasil murni 1 ton. Ada ya? Berarti keringnya sekitar rata-rata 8 atau 7 lah. Sudah dipotong segala macam, bersih segitu. Kalau umpama kira-kira keringnya yang punya kita sudah dipotong ke bawon, dipotong ke segala macam, sisa murni sudah hasil tabungan nggak pakai, berarti sekitar 7 lah, 7 kuintal kalau 1 subin. Kira-kira kalau hasilnya segitu mungkin nggak kalau kira-kira nanti hasil bersih jadi 1,5 ton. Terus jadi 2 ton kira-kira bisa apa ora? Hitungin hal 100 subin, kalau 1 ubin 14 meter berarti 14 kali 100 1000 meter. Iya, dapat 7 ton bersih lah, bisa dijamin ya yang baik ya. Umpama dapat 2 ton sih boleh kirim dia liane ya. Nang padung kang ora mungkin nang hari dhuwur nang mburi angel teman. Apa bisa apa enggak kira-kira? Ya nanti coba barangkali ada 1 metode ataupun treatment perlakuan dan segala sesuatunya dari persiapan, perawatan, pasca panen mungkin bisa dicapai. Coba monggo panjenengan semuanya dengan yang sudah biasa panjenengan dapatkan ataupun dilaksanakan di lahan panjenengan dari 20 tahun mungkin apa 50 tahun yang lalu sampai sekarang, orang mungkin mbok bisa jajan takokna sing teliti sing jelas. Nah nanti kalau memang mungkin dengan lahan yang ada, kondisi yang ada, apa mungkin kan gitu ya. Ana sing breskeng nganti semudel priwe carane.
ana sing nang aring pereng kali meletak wae tikusnya akeh banget iki kepriwe carane kan gitu ya. Karuan kan sing sawah semandel sier aman tikusnya langka banyune garitor mepet garing-garing ngepenak lah kayak tempat saya sing beleseke nganti sepinggang banyune dhuwur banget nganti dicopoti selemet karo kenang keong kowe angel banget di priwe cara. Oke, kembali lagi kepada tadi yang kartu tani monggo disiapkan karena secara tanggung jawab saya dengan Pak Margono juga harus menyampaikan lebih awal sebelum dari PP melangkah. Kalau kita pengen maju, ajak pengennya jadi manusia, jadi pegawai, jadi karyawan, kepengennya didulang baik. Sing kreatif, sing inovatif, tapi sing apik, aja kreatif berarti kan modeler nyolong karo nyempil bisa. Pokoknya sing baik, sing kreatif, sing berdaya guna untuk sendiri dan orang banyak. Niatnya begitu ya. Per 1 Oktober secara nasional dipaksa harus pakai kartu tani. Untuk Kabupaten Cilacap kalau nggak salah per 1 September nggih, Pak Margono nggih. Per 1 September. Berarti tinggal waktu sekitar 1,5 bulan. Bulan Juli tinggal setengah bulan, bulan Agustus 1 bulan. Berarti untuk verifikasi yang sudah ada aktifnya kayak apa, yang belum punya kartu tani itu perlu waktu panjang mengumpulkan data dulu, mengisi belangko ke BRI-nya juga. Monggo Pak Wasimun Tambak Sari ada waktu Pak enggak mengurusi kartu tani. Terus Pak Parja Cita Negara sudah berapa persen kartu tani? Iya, ya monggo lah masing-masing nggak ada yang 100%. Pak Parten yang dari Pak Jamin yang dari Ciklapa berapa persen? Ada 50% Pak kartu tani sudah terdistribusikan semuanya ke petani, sudah dibuatkan semua. Mesti harus ada kerja keras lagi sebagai orang-orang yang dipercaya untuk bertanggung jawab di masyarakat kepada petani khususnya. Terus nanti Kapoktan juga silakan koordinasinya dengan kelompok tani, tinggal bagaimana tunggu nanti dari BP saja ya. Oke, acara tidak terlalu banyak, simpel saja sebagai mukotimah, sebagai prolog dari saya. Oke, informasi yang dari hasil rapat kemarin di kabupaten untuk kartu tani paling nggak sudah tersampaikan sedikit gambarannya, dan lebih jelasnya nanti tunggu dari PP. Kita lanjutkan untuk fokus yang di pagi hari ini, acaranya itu kita kupas tuntas sampai selesai, karena kita juga menggunakan momen yang ada. Komoditas yang pokok di daerah ini apa adalah padi, berarti hari ini sampai selesai monggo diluangkan waktu, pikiran, tenaga. Kalau yang bawa kertas, bawa pulpen, silakan disiapkan. Nanti apa-apa yang penting dicatat. Kalau yang nggak bawa ya cukup simpan di memori panjenengan. Terus nanti kalau memang masih ingat dipraktekkan. Kalau yang sudah lupa, masih bingung, silakan kembali merapat ke sini. Harus bagaimana aku kelalen wingi. Kami dari tim siap di sini. Kebetulan formulatornya sudah ya saya anggap bisa dipercaya. Kalau ada kendala mesti kembali ke narasumber. Konten 24 jam siap di sini untuk memaksimalkan itu semua. Lebih banyak ke organiknya Bapak. Jadi
ada belajar lagi nanti untuk organiknya. Kalau pupuk yang kimia sudah banyak aturannya, panjenengan sudah tahu semuanya, gampang. Yang penting nanti yang organiknya ke semi organik dikolaborasikan kayak apa caranya. Mungkin dari saya sebagai pengantar itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak yang belum jelas nanti silahkan diulang kembali sama narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.